Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahral mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Para asatid, para hujaj, para alim ulama, para sesepuh, hadirin wal hadirat, jamaah salat tarawih Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita saat ini mulai subuh tadi kita melaksanakan puasa yang awal, yang pertama. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan dan ibadah yang kita lakukan sepanjang hari tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, 2 bulan yang lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Sa'ban dan Rajab dan sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Dan saat ini kita berada di bulan suci Ramadan. Seharian kita tadi sudah melaksanakan. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita minta. Tentunya anugerah yang luar biasa yang diberikan kepada orang yang beriman, yang senantiasa bisa melaksanakan dan sampai pada bulan suci Ramadan. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita, mengabulkan doa kita setelah 2 bulan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita sampai pada bulan suci Ramadan, dan kita saat ini sampai. Lalu bagaimana sikap kita dan apa yang harus kita lakukan? Tentunya sikap yang pertama, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi bidzalika falyafrahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Rasulullah, dengan karunia Allah, rahmat Allah, maka bergembiralah. Huwa khairum mimma yajma'un, dan itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Jadi kita sikap pertama kita sampai kepada bulan suci Ramadan, maka sikap yang pertama kita harus bahagia. Karena memang tidak semuanya orang bahagia ketika masuk bulan suci Ramadan. Ada 3 kategori umat atau manusia ketika sampainya bulan suci Ramadan. Ada yang cuek-cuek saja, cuek bebek ya biasa gitu. Ada juga yang bersungguh-sungguh menyambut bulan suci Ramadan dengan segala hal persiapan karena akan kedatangan tamu. Kemudian ada juga yang biasa-biasa saja. Ada juga yang sebagai beban. Maka kita sebagai orang yang beriman harus bahagia gitu. Karena ini merupakan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Syariat Islam merupakan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, maka kita wajib untuk bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu cara bersyukur kita melalui lisan kita.
Kita basahi mulut kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hati kita juga kita beriktikad segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dapatkan kenikmatan di dunia ini semata-mata bukan usaha kita sendiri tetapi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara syukur kita yang ketiga yaitu melalui amal ibadah kita. Jadi apa yang disampaikan dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala maka kita gunakan untuk banyak beramal soleh. Nah, itu sikap kita ketika Allah memberikan karunia dan rahmat kepada kita semua. Bulan suci Ramadan itu penuh keberkahan. Makanya bulan suci Ramadan sering juga dikatakan disebut oleh banyak orang disebut Syahrul Barokah atau Syahrul Barokah. Ini juga yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun. Telah datang kepada kalian yaitu Ramadan sebagai apa? Bulan yang penuh keberkahan. Ya, yang dimana di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Dan ini nilainya kalau kita hitung per tahun yaitu 83 tahun. Jadi kalau umur kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 73 atau 60 di bawah situ, berarti kita mempunyai celengan yang surplus, investasi yang luar biasa apabila kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ini yang disebut dengan berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi usia kita misalnya 60, 50 atau bawah, kemudian ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar paling tidak ada investasi 83 tahun. Itu penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bahwa bulan suci Ramadan itu disebut sebagai bulan rahmat. Makanya ada orang yang mengatakan bahwa Ramadan itu yang pertama rohnya itu rahmat, yang kedua M-nya magfirah, yang do-nya itu artinya apa? Diafun atau do'fun atau apa artinya itu berlipat ganda pahalanya. Maka disebut sebagai syahrul rahmah. Jadi bulan yang penuh rahmat. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, setiap masuk awal bulan suci Ramadan malamnya, maka Allah memberikan karunia dengan cara bagaimana? Yaitu orang-orang atau hamba Allah yang berada di neraka dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmatnya. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang disebut dengan Syahrul Magfirah, bahwa bulan suci Ramadan itu sebagai Syahrul Magfirah artinya penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa atau siapa saja yang saum puasa yang penuh dengan iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibebaskan dosanya yaitu yang telah dilakukan selama tidak melaksanakan dosa-dosa besar. Itu bulan magfirah, makanya disebut Syahrul Magfirah. Kemudian juga disebut bulan suci Ramadan sebagai bulan Syahrul Quran karena memang turun Al-Quran itu di bulan suci Ramadan. Dan seterusnya dan seterusnya, banyak sekali yang diistilahkan dengan bulan suci yang penuh berkah itu. Nah, disinilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia rahmat kepada kita semua. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sikap yang pertama tadi kita bahagia, kemudian rasa syukur, kemudian yang berikutnya kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, apa puasanya, apa tilawahnya, baca Al-Quran, sodakonya, dan seterusnya harus didasarkan dengan imanan.
Maka kalau berdasarkan keimanan kita, insya Allah kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka derajat ketakwaan akan diraihnya. Makanya di ujung ayat surat Al-Baqarah yang populer, ayat 183, di ujungnya ada la'allakum tattaqun. Nah, di situ lafadznya mudah-mudahan. Mudah-mudahan orang yang berpuasa, kita ini orang yang beriman mendapat derajat takwa. Di situ redaksinya mudah-mudahan. Artinya tidak semua orang yang berpuasa itu akan mencapai derajat takwa. Di situ redaksinya mudah-mudahan. Maka ada syarat-syarat, yaitu pertama dengan keimanan. Yang kedua dengan keikhlasan. Jadi kita jangan jadi sebuah beban. Wah, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, wah ini datang lagi Ramadan, keluar lagi dana gede, misalnya kan begitu. Nah, tapi kita berpuasa di bulan suci Ramadan penuh dengan keikhlasan. Innamal a'malu binniyat. Maka itu menjadi syarat dikabulkannya ibadah kita, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cirinya ikhlas, menghindari kemalasan. Apapun kondisinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah ikhlas tentu harus dilakukan dengan ihsan. Apa ihsan itu? Kalau di dalam kitab Syajaratul Ma'arif dikatakan bahwa ihsan itu melakukan sesuatu yang mendapatkan kemaslahatan dan menghindari sesuatu yang mendapatkan kerusakan. Itu yang disebut ihsan. Nah, konteksnya di dalam puasa apa? Jadi kita puasanya harus bernas, harus berisi. Makanya kan di dalam sebuah hadis, ya, riwayat An-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, kam min shaimin laisa lahu syai'un min siyamihi ila ju'wal atas. Demikian banyak orang yang melakukan puasa tapi tidak akan mendapatkan pahala puasa itu selain lapar dan dahaga. Setelah buka sudah selesai. Tapi dia itu tidak mendapatkan pahala, gugur pahalanya. Ketika apa? Ketika fadilah-fadilah keutamaan puasa dihilangkan atau menahan hawa nafsunya misalnya tidak dilakukan. Maka ketika orang yang berpuasa itu terhindar dari gosip, terhindar dari mengadu domba, terhindar dari berkata yang bohong, dusta, maka itu harus dihindari agar puasa kita itu diterima dan puasa kita itu berisi, tidak kopong begitu. Jadi kalau kopong itu ada bentuknya tapi isinya tidak ada. Nah, ini makanya harus kita jaga semua. Di sisi lain kita sebagai seorang yang beriman disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintah Allah puasa, tapi di sisi lain puasa kita laksanakan dengan penuh keimanan, keikhlasan dan ihsan. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan hari kemarin dan hari berikutnya kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa melaksanakan secara optimal ibadah puasa kita sehingga kita mendapatkan la'allakum tattaqun, menjadi orang yang muttaqin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.